YouTube, yang di TikTok, itu rata-rata mereka itu nggak berani ngasih di awal disclaimer bahwa ini sebuah 50 belaka ataupun settingan. Takutnya apa? Pasti nanti nggak ada yang nonton. Karena tujuan mereka itu uang, uang, dan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Vira. Di sini aku ditemenin sama Caca di Cermas Entertainment. Di sini sebelum kita mulai lebih jauh, tolong ya Om Tante untuk subscribe, share, dan like video-video kita supaya kita lebih semangat lagi ya Cak ya. Supaya kita bisa kasih edukasi-edukasi, pengetahuan-pengetahuan, terutama spiritual yang mungkin barangkali Om dan Tante belum paham. Sekarang di sini ada di samping aku sih ada Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bi? Kabar baik. Oke. Baik. Tema kita malam ini apa nih, Bi? Dari aku deh yang ngasih tahu deh. Kan beberapa kali tuh ada yang email kita nih, Bi, terkait konten-konten yang ada di TikTok maupun di YouTube gitu. Boleh ya kita tanya-tanya nanti Boleh. sesuai dengan yang udah kita list nih pertanyaan-pertanyaan apa aja. Kita mulai aja ya, Bi? Bisa Boleh, ya? boleh. Bisa. Aku cari dulu. Sabar ya. Nih Bi, masuk pertanyaan pertama ya Bi. Ini ada yang nanya, gimana menurut pandangan Abi soal konten-konten yang lagi marak nih tanpa ada pemberitahuan disclaimer di awal, ini tuh fiktif atau realistis atau realita lah gitu. Gimana sih Bi menurut pandangan Abi? Menurut pandangan saya soal konten-konten yang dari awal nggak dikasih disclaimer ya, ataupun pemberitahuan bahwa ini konten semata, kalau menurut pandangan saya itu sebuah pembodohan publik ataupun apa ya, nggak bagus. Karena ketika orang mempercayai bahwa itu konten yang sebenarnya cuma hanya hiburan semata ataupun settingan, terus orang itu ketika nonton dan mempercayai bahwa itu sebuah real, dan itu sangat-sangat merugikan orang banyak sih, dan bisa dikategorikan dosa juga yang bikin, karena itu membohongi publik dengan opini-opini bahwa itu bukan settingan ataupun dianggapnya itu sebuah realita seperti itu sih. Kalau misalnya anggaplah konten itu sebenarnya hanyalah fiktif. Lalu dengan membuat konten tersebut, orang tersebut nih yang membuat konten itu meraup keuntungan gitu. Iya. Jadi hasil yang didapatkan dari konten tersebut itu haram atau halal sih, Bi? Kalau untuk masalah halal ataupun haram, wallahu alam. Tapi kalau kita ditarik garis lurusnya tentang masalah membodohi orang ataupun apalagi ini orang banyak ya, yang kata-kata bohong tuh udah pasti haram. Itu hukumnya dari kacamata agama itu hukumnya haram karena membohongin dan nggak jujur bahwa itu sebuah settingan semata. Itu hanya konten aja. Kadang-kadang orang yang nonton itu nggak semuanya paham bahwa itu sebuah konten. Tapi ngelihatannya itu bahwa itu sebuah real. Kalau kita ngelihat dari para taruhlah yang di TV-TV itu, di situ tuh dari awal mereka tuh selalu disertakan disclaimer di awal bahwa ini cuma hiburan ataupun 50 belaka gitu kan. Tapi kalau orang yang konten-konten yang di YouTube, yang di TikTok, itu rata-rata mereka itu nggak berani ngasih di awal disclaimer bahwa ini sebuah 50 belaka ataupun settingan. Takutnya apa? Pasti nanti nggak ada yang nonton. Karena tujuan mereka itu uang, uang, dan uang. Mungkin seperti itu. Walaupun mungkin ada beberapa konten kreator yang di awalnya sudah diberitahukan, mungkin juga ada ya, Abi gitu. Nggak semua konten kreator hanya memikirkan keuntungan semata gitu. Lalu nih Bi, contohnya yang marak akhir-akhir ini kan di TikTok suka ada yang namanya cek kodam, cek kodam gitu ya.
Coba deh sebelum lebih Banyak jauh urut ya. bisa nggak aku deh Abi gitu. Iya. Kodam aku kira-kira apa nih Bi? Coba deh cek dulu. Kodamnya itu kan matanya satu, Bi. Kodam mata satu itu apa? Kodam Dajjal lah. Dajjal bukan matanya 3 ya Bi? Matanya satu. Oh matanya 1. Nah menurut pandangan Abi itu gimana? Menurut pandangan saya selaku spiritual ya, yang menggeluti dunia spiritual, dan itu saya bilang pembodohan publik dan hanya dukun-dukun yang begitu. Melihat cek hodam cuma dari sebuah nama dan gak disertai nama asli, gak disertai dengan dia punya foto yang tertera, pinnya atau bintiknya, itu sebuah pembodohan. Karena nggak seperti itu, kita cuma lihat dari komen doang nih, terus hodamnya si A gitu, ketek dengklang. Sampai mana Bi tadi? Sorry ya tadi kepotong karena sesi ketawanya cukup panjang gitu. Panjang banget. Misalkan tadi Abi bilang si A kodamnya apa gitu. Betul. Itu bisa memang Bi orang. Kalau di TikTok yang seperti itu, yang cek-cek hodam itu, real itu pembodohan publik. Saya bilang real itu pembodohan publik gitu. Dan itu sangat-sangat bohong. Sangat-sangat pembohong besar. Itu dapat uangnya halal atau haram? Haram. Saya katakan haram karena itu pembohongan publik. Mungkin teman-teman di rumah tuh juga ada yang belum tahu ya. Sebenarnya tuh kodam tuh apa sih Bi? Hodam itu kalau kita tarik dari bahasa Arab ya, itu artinya penjaga, pembantu. Itu bisa dikatakan hodam. Seperti satpam, bodyguard. Nah, itu juga sebenarnya ya pembantu rumah tangga itu juga hodam juga. Itu dari segi manusianya. Cuma untuk di kalangan spiritual itu ada yang namanya bab hodam, itu dari kalangan, ada yang dari kalangan jin kafir. Untuk yang jalur kiri ada yang jalur kanan metode spiritual ya, itu hodamnya jin muslim. Nah itu biasanya dipakai untuk dulu para leluhur itu pakai hodam gitu Untuk menjaga secara goib ataupun nyata seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Bi. Sebentar ya Bi, aku lihat dulu. Ya boleh. Jadi ini ada yang nanya nih Bi, cara untuk cek hodam yang sesungguhnya itu seperti apa? Jadi kalau cara cek hodam yang sesungguhnya, yang dari kacamata saya, yang pelaku praktisi spiritual, itu nggak semudah kayak yang mungkin Mbak Vira lihat di TikTok, cek hodam lempar 10 donat, cek komplit gitu kan. Nah itu sebuah pembodohan, apalagi cuma ngelihat dari segi namanya pun asal. Si A hodamnya B, si B hodamnya C, ya itu saya bilang pembodohan publik dan sangat-sangat ya bukan berarti merugikan masyarakat sih, karena ada yang percaya, ada yang tidak gitu, tergantung kewarasannya masing-masing. Tapi bagi yang percaya itu yang saya bilang nggak waras sih. Tapi kalau hanya untuk hiburan nggak masalah. Tapi kalau sampai mempercayai cek hodam yang di TikTok, itu saya bilang orangnya nggak waras. Pelaku cek hodam yang nggak waras, yang minta dicek pun sama nggak waras juga. Jadi kalau mau ngecek sebuah hodam dalam diri manusia itu, yang harus dilakukan itu kalau untuk praktis spiritual ya, yang saya tahu ya, nama asli, nama bintiknya, dan disertakan dengan foto. Itu lebih akurat. Jadi kita bisa tahu hodamnya yang mendampingi siapa, apakah dari terah garis leluhur, ataukah dari pengisian, atau memang dia itu ngikut pas pada saat dia itu melakukan zikir tertentu ataupun
dengan laku puasa tertentu gitu yang mereka jalanin seperti itu. Jadi menurut Abi nih, pesan-pesan untuk para penikmat konten-konten TikTok, cek kodam dan lain-lain itu apa, Bi? Kasih pesan dong buat teman-teman kita. Pesan-pesan saya selaku praktisi spiritual, jangan percaya tentang masalah cek hodam di TikTok karena itu pembodohan publik. Itu pembodohan publik dan semata-mata real itu hanya mencari keuntungan semata, tapi membohongin orang. Dan bagi yang percaya tentang masalah cek hodam, kalian mempercayain, dan itu sangat hati-hati karena nanti ada cincin kafir yang akan bermain. Ketika mempercayain bahwa hodamnya itu seperti tadi, ya ada monyet burut ataupun apa, itu jangan mudah percaya karena nanti jin kafir yang akan bermain di dalamnya seperti itu. Tuh, teman-teman, udah dijawab ya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kemarin by email gitu. Saya rasa udah cukup sih, Bi, pertanyaan-pertanyaannya yang kita list dari minggu kemarin yang masuk ke email kita. Aku harap kalau seandainya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya bisa di email lagi, nanti kita sampaikan Ataupun komen. Ataupun komen, dibantuin tuh. Penutupannya dibantuin. Gimana kalau Abi aja yang penutupan? Enggak lah, itu khusus host. Job desk host. Oke. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah setia sama Cermas Entertainment. Terima kasih untuk supportnya. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, berkah selalu. Dan buat Abi, makasih banyak atas ilmunya. Mudah-mudahan Abi selalu sehat juga. Amin. Terima kasih. Amin. Pesan di awal, jangan lupa subscribe, itu like, share, komen. Kita selalu tunggu support dari kalian.